Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Pupah untuk melanjutkan pembelajaran kita bahasa Indonesia masih tema 1, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hari ini kita akan melanjutkan yang minggu kemarin, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca bismillah agar pembelajaran ini menambah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sama dengan manusia, pertumbuhan dan perkembangan hewan ditandai dengan bertambahnya tingginya, bertambah berat, dan bertambah besar. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan hewan dilihat ciri-cirinya. Setiap hewan memiliki persamaan dan perbedaan. Kita sudah mempelajarinya ya. Masih ingat apa persamaan dan perbedaan pada hewan? Yang pertama, persamaan dan perbedaannya ada 4. Yang pertama, ada yang berdasarkan habitat hewan atau tempat tinggalnya. Yang kedua, berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, berdasarkan cara berkembang biaknya. Dan yang keempat, berdasarkan cara bergeraknya. Berdasarkan habitatnya, hewan itu dibagi menjadi 3. Ya, berdasarkan tempat tinggal atau habitatnya. Yang pertama, ada hewan yang hidupnya di darat. Banyak sekali ya. Contohnya yang ada di sekeliling kita. Sapi, kerbau, ayam, kucing, kambing, dan banyak lagi ya. Kemudian yang kedua, ada hewan yang habitatnya atau tempat hidupnya di air. Contohnya ikan, ya, ikan hidup di air. Kemudian hewan yang bisa hidup di air dan juga bisa hidup di darat atau disebut amfibi. Hewan amfibi contohnya katak dan salamander. Ya, itu minggu kemarin. Jadi habitat hewan berdasarkan habitatnya dibagi 3. Hewan darat, hewan air, dan hewan yang hidup di air dan di darat atau amfibi. Lanjut, berdasarkan makanannya, hewan itu dibagi menjadi 3. Ada hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Ada hewan pemakan daging atau karnivora. Dan hewan pemakan segala atau omnivora. Pemakan tumbuhan contohnya kelinci, sapi, ya. Kemudian pemakan daging ada harimau, singa, buaya, ya. Pemakan segala ada ayam, ya, itu pemakan segala. Berdasarkan makanannya herbivora, karnivora, dan omnivora. Berdasarkan cara berkembang biaknya itu juga ada 3. Yang pertama, bertelur atau ovivar. Contohnya banyak sekali. Ada ayam, ada burung, ada bebek, ada angsa. Dan berdasarkan yang melahirkan atau vivivar. Gajah, sapi, kucing, ya, dan banyak lagi.
Kemudian yang ketiga, yang bisa melahirkan dan juga bertelur. Ikan pari ya. Kemudian juga ada kadal, ada kuda laut ya. Itu yang bisa melahirkan dan bertelur. Jadi cara berkembang biaknya ada ovivar, vivivar, dan ovovivivar. Kemudian ada yang berdasarkan cara bergeraknya. Kemarin hewan ada yang bergeraknya dengan berjalan atau berlari. Contohnya kuda, sapi, kucing ya, dan lain-lain. Kemudian ada yang melompat, yaitu kemarin contohnya kelinci, katak ya. Ada juga yang terbang, itu burung, dan ada yang berenang. Yang berenang ikan. Ada juga yang melata atau bergeraknya menggunakan otot perut. Contohnya ular dan cacing. Dan yang terakhir, cara bergeraknya dengan cara merayap. Contohnya ada cicak. Ya. Kita lanjutkan. Kemarin juga kita sudah belajar tentang daur hidup ayam. Ya, ciri-ciri ayam: berbulu, berkaki dua. Dia juga termasuk omnivora atau pemakan segala. Memiliki paruh ya untuk makannya. Kemudian bernafasnya dengan paru-paru dan berkembang biaknya dengan bertelur. Ayam, jika bertelur, ayam betina menghasilkan telur 1 hari 1 telur. Dan setiap satu ayam bisa bertelur 7 sampai 12 telur. Sebelum menjadi anak ayam, telur dierami atau dihangatkan oleh induknya selama 21 hari. Setelah 21 hari, baru telur itu menetas menjadi anak telur. Nah, daur hidup ayam dari telur menjadi anak ayam, ayam remaja, dan terakhir menjadi ayam dewasa. Kita juga sudah mempelajari daur hidup kucing. Ingat ya, kucing itu tidak berbulu, tapi kucing itu berambut, sama dengan yang di manusia ya, ada rambutnya, rambut kucing. Kakinya ada 4, termasuk karnivora karena pemakan daging. Bernafasnya dengan paru-paru dan berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Kucing juga menyusui ya, termasuk hewan yang menyusui atau mamalia. Nah, anak-anak, kucing sama dengan manusia atau hewan lainnya. Pertumbuhannya ditandai dengan beratnya, semakin berat, semakin tinggi, dan ukurannya semakin besar. Nah, kucing hamilnya selama 60 sampai 70 hari. Karena kucing itu melahirkan, maka dia hamil selama 60 sampai 70 hari. Kalau manusia 9 bulan ya, umumnya ibu hamil selama 9 bulan. Kalau kucing 60 sampai 70 hari. Daur hidup kucing: pertama anak kucing ketika lahir ya, kucing remaja, dan akhirnya menjadi kucing dewasa. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari daur hidup ikan dan kupu-kupu ya. Kemarin sudah kucing kemarin sudah mempelajari kucing dengan
ayam. Nah, sekarang kita akan mempelajari daur hidup ikan. Ciri-ciri ikan. Tentunya anak-anak tahu ya, tubuhnya dipenuhi oleh sisik. Kemudian cara bergeraknya dengan berenang menggunakan sirip dan ekor. Kemudian ikan termasuk pemakan segala atau omnivora. Bernafasnya dengan insang. Berkembang biaknya dengan cara bertelur. Ya, ikan bertelur. Ada yang suka makan telur ikan? Enak ya. Nah, ikan itu dalam satu ikan bisa menghasilkan telur atau bisa bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Anak-anak pernah melihat telur ikan? Kalau ada ikannya kita mau masak, dibelek perutnya kemudian sedang bertelur, anak-anak kelihatan ya banyak sekali telurnya, tidak terhitung karena itu bisa sampai ribuan. Ikan bertelurnya dalam satu kali bisa mencapai ribuan ya. Nah, tempat hidupnya ikan ini dibedakan menjadi 3 ya. Air tempat hidupnya ikan itu ada 3 macam. Ada ikan yang hidupnya di air tawar, ada ikan yang hidupnya di air asin, dan ada ikan yang hidupnya di air payau. Air tawar itu contohnya kolam, danau ya yang ada di sekeliling kita. Air asin di laut. Kemudian ada yang air payau. Air payau itu biasanya pertemuan antara air tawar dan air asin. Apa saja hewan ikan yang hidupnya di air tawar? Contohnya, kalian suka makan ikan? Nih, ada ikan gurame. Wah, enak sekali ya. Itu di air tawar. Kemudian ada ikan mas. Ada lagi ada ikan lele. Ya, itu ikan lele. Kemudian juga ada ikan nila. Ya, itu hidupnya di air tawar. Itu semuanya kalian pernah makan kan? Suka ikan? Ya, itu ikan bagus sekali buat perkembangan otak manusia. Kemudian ada air asin. Air asin atau biasanya di laut ya. Banyak sekali ikan yang hidup di air asin atau di laut. Contohnya, nih lucu sekali, ada ikan badut. Ya, lucu ya. Ada ikan pari. Ada ikan tongkol. Nih, siapa yang suka makan? Nih, ada ikan badut, ikan tari, ikan pari, dan ikan tongkol. Sekarang yang di air payau, ada apa saja ya? Nih, siapa yang suka makan ini? Ikan kakap putih. Biasanya hidupnya di air payau. Kemudian ini ikan bandeng. Nah, siapa yang suka makan ikan bandeng? Ya. Ada lagi ikan kerapu macan. Nah, biasanya anak-anak ini di restoran-restoran atau rumah makan ikan-ikan ini tersedia ya. Tinggal kita memilih dan banyak gizinya. Subhanallah, Allah menciptakan begitu banyak ya, begitu banyak macam ikan. Nah, itu anak-anak tadi ikan yang hidup di air tawar, air asin, dan air payau. Sekarang berdasarkan fungsinya, gunanya, ikan itu ada berapa macam ya? Yang pertama ada ikan hias. Nah, anak-anak suka ikan hias? Biasanya ikan hias
disimpannya di mana? Ya, biasanya disimpan di akuarium ya. Ada ikan yang bisa dimakan, banyak sekali. Di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi ya, ikan mas, ikan gurame, ikan nila, ikan lele, ikan bandeng, itu yang bisa kita makan. Ikan hias warna-warni biasanya sayang kalau kita makan juga ya. Nah, daur hidup ikan itu dari telur kemudian menjadi larva. Larva itu kecil-kecil ya. Kemudian ikan muda dan ikan dewasa. Nih, telur kemudian menjadi larva, menjadi ikan muda dan menjadi ikan dewasa. Nah, ikan dewasa ini biasanya mayoritas pada umumnya bisa hidup 7 sampai 9 tahun. Tentang daur hidup kupu-kupu. Ya. Kupu-kupu nih, selama ini kita hanya tahu kupu-kupu lucu. Kupu-kupu kakinya ada 6. Sayapnya ada berapa ya? Ada dua kiri dan kanan. Tapi biasanya bentuknya terpecah menjadi 4 ya, lucu-lucu warna-warni. Memiliki belalai atau proboscis untuk menghisap sari bunga. Biasanya yang di atas kepalanya sini ya, itu disebutnya belalai. Bernafasnya dengan trakea, karena termasuk serangga-serangga itu ya dengan trakea bernafasnya. Berkembang biaknya dengan cara bertelur ya. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Nah, itu cara hidup atau daur hidup kupu-kupu. Nah, ini daur hidupnya. Yang pertama dari telur, kemudian ulat, kemudian kepompong, dan terakhir menjadi kupu-kupu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Ya, itu daur hidup kupu-kupu. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari ya daur hidup. Tadi ada 4 macam. Ada daur hidup ayam, ada daur hidup kucing, ada daur hidup ikan, dan terakhir daur hidup kupu-kupu. Nah, saatnya anak-anak berlatih dan mengerjakan tugas. Mudah-mudahan tadi bisa difahami ya. Tugasnya bahasa Indonesia KD 4.4 ada di lembar keterampilan ya, tentang daur hidup hewan. Nih, nanti kalau sudah selesai mengerjakannya, hasilnya difotokan dan dikirimkan ke ibu guru. Ya, anak-anak, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa difahami dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.